Halo, saya Aditya Ramdhani dengan nomor NIM 218030 2080 di kelas A1. Di video ini, kali ini saya akan mempresentasikan 3 bagian awal dari buku kerja Kewirausahaan 2, bergerak dari ide menjadi sebuah usaha. Baik, langsung saja ke bagian pertama. Kita tuh ada persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Langkah-langkah yang pertama itu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Lalu kriteria kerjanya, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Di sini hasil rekaman saya membangun budaya etik dapat mencakupi saya checklist 2, yaitu lead by example dan mengembangkan code of conduct. Lalu di budaya etik yang kuat, saya menchecklist akses modal yang lebih baik. Lalu saya juga memilih meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga menghindari potensi sanksi. Lalu untuk yang kriteria 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan, hasil rekamannya itu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Lalu kriteria yang ketiga di poin 1.3, perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Di sini hasil rekamannya saya memilih perjanjian para founder dapat mencakupi sifat berbisnis prospektif. Lalu saya juga memilih identifikasi setiap karyawan intelektual yang masuk ke bisnis. Lalu juga ada deskripsi modal operasi awal, klausa buyback. Lalu untuk kriteria kinerja yang 1.4, perselisihan hukum dihindari. Yang saya pilih di sini yaitu perselisihan hukum dapat dihindari dengan tetapkan standar. Lalu ada keempat, kesepakatan hukum. Lalu untuk langkah-langkah yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 kriterianya 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship. Lalu untuk yang kriteria kedua, poin 2, isu-isu pertimbangan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini hasil rekamannya, isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi, saya memilih rekaman yang biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu juga saya transferabilitas bisnis di masa depan. Untuk yang langkah-langkah ketiga, lalu mendapatkan lisensi dan izin usaha. Yang kriteria kinerjanya 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Di sini persyaratannya itu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, lalu ada fotokopi NPWP, di situ ada fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, serta izin lain terkait usaha yang dijalankan. Lalu untuk kriteria kerja yang ke 3.2, di sini hasil rekaman saya memilih pajak sebelum pajak, pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu saya juga memilih prinsip pungutan pajak, yaitu prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, atau equality, equity dan ability. Lalu ada prinsip kepastian atau certainty. Lalu setelah ada prinsip karyawan, pembayaran atau convenience of payment. Lalu ada prinsip efisien atau economy of collection. Lalu untuk kriteria kinerja yang 3.3, izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Di sini hasil rekaman izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi
Saya memilih Permenkes nomor 2052 atau Menkes tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik dokteran. Lalu juga saya memilih hasil rekaman Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Lalu juga ada Permenkes nomor 31 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perawatan anestesi. Lalu bagian yang kedua adalah menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Di sini elemen untuk poin satunya identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerjanya yang 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas, likuiditas, efisiensi dan stabilitas. Di sini statusnya itu saya baik semua. Lalu untuk kriteria unjuk kerja yang poin 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan seperti laporan pendapatan, laporan neraca, laporan cash flow. Lalu juga ada preparasi perakiraan keuangan, itu ada pendapatan, pengeluaran, belanja modal. Untuk yang preparasi laporan di sini saya memilih status baik semua. Lalu untuk preparasi perakiraan keuangan, untuk pendapatan saya memilih sedang. Lalu untuk pengeluaran saya juga saya memilih baik, dan juga belanja modal saya juga memilih status baik. Preparasi performa laporan keuangan yaitu laporan performa pendapatan saya memilih status sedang. Laporan performa neraca saya memilih status baik. Laporan performa cash flow saya juga memilih status baik. Analisa berjalan dari hasil keuangan terdiri dari rasio analisis. Di sini saya berstatus baik. Lalu mengukur hasil dibandingkan rencana, mengukur hasil dengan norma industri, saya juga memilih status baik. Lalu kriteria unjuk kerja yang 1.3 laporan histori keuangan diidentifikasi, laporan keuangan, neraca, laporan cash flow. Di sini saya berstatus baik semua. Lalu untuk kriteria unjuk kerja yang 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi, saya memilih laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Lalu juga perkiraan penjualan untuk perusahaan baru berdasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman mulai usaha sejenis. Lalu juga saya memilih perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3 faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini saya memiliki status yang baik semua. Lalu untuk elemen yang kedua itu identifikasi proforma laporan keuangan. Untuk kriteria unjuk kerjanya 2.1 laporan proforma identifikasi meliputi proforma laba rugi, terus ada proforma pendapatan, ada proforma arus kas. Untuk proforma laba rugi dan proforma pendapatan saya berstatus baik. Untuk proforma arus kas saya berstatus sedang. Lalu untuk kriteria unjuk kerja yang 2.2 rasio analisis identifikasi likuiditasnya, efisiensi operasinya, lalu juga profitabilitas. Untuk likuiditasnya dan efisiensi operasi saya berstatus baik. Untuk probabilitas saya berstatus sedang. Untuk rekomendasinya, untuk rekomendasi dari hasil analisis saya ini, performa kekuatan dan kewajiban keuangan ini sudah terlaksana dengan baik, namun direkomendasikan untuk melakukan upaya memberikan harga murah terhadap customer agar pendapatan meningkat. Lalu bagian yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1
kategori okupasi didefinisikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Lalu untuk 1.2 tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk lalu untuk 1.3 tugas okupasi, lalu 1.4 persyaratan okupasi, lalu 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, lalu 1.6 jumlah tenaga kerja, lalu 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTA atau full time equivalent. Untuk 1.9 di sini perkiraan durasi kontrak. Lalu langkah yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Untuk kriteria kinerja untuk 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Untuk hasil rekaman rencana seleksi untuk hasil rekamannya, saya memilih mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Lalu saya mengembangkan juga pertanyaan wawancara, lalu juga saya memilih pelamar terpilih, ada juga jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Untuk kriteria kinerja 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Di sini hasil rekamannya, proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu untuk untuk kriteria kerja 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Di sini hasil rekamannya itu rekaman internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, lalu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, lalu juga mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Memenuhi kewajiban hubungan industrial, yaitu kriteria kinerja 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Untuk hasil dan rekaman hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak. Di sini saya memilih semua hak, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, lalu juga hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja. Terus juga saya memilih waktu yang sesuai, lalu hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, terus ada hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajibannya saya juga memiliki semua kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, lalu juga kewajiban loyalitas. Untuk kriteria kinerja kerja 3.2 prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Untuk hasil rekamannya, prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Lalu juga kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Lalu juga hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Lalu juga peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu untuk untuk langkah
Untuk langkah yang keempat, mengelola staf. Untuk kriteria kerjanya yang poin 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Hasil rekamannya, alasan pengembangan staf itu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan juga kepercayaan diri. Lalu untuk kriteria kerja 4.2, strategi dan program perkembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu juga memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Terus lalu juga saya memilih mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk program pengembangan staf di sini rekaman saya pelatihan. Lalu untuk kriteria kinerja 4.3, program pelatihan dilakukan. Di sini program pelatihan hasil rekaman saya itu pelatihan untuk fungsi khusus. Lalu untuk kriteria kinerja 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Di sini aku hasil rekaman saya dari hasil evaluasi itu tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsiran hasil untuk dibagikan dan guna temuan Anda secara efektif. Lalu untuk langkah yang kelima, meninjau kinerja tim. Untuk kriteria hasil kerja 5.1, hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Di sini hasil rekaman hasil kinerja saya memilih kualitas barang dan jasa. Untuk kriteria kinerja 5.2, kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Untuk hasil rekaman kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Untuk 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi tingkat pergantian staf. Hasil rekaman saya itu rendah, lebih kecil 15%. Untuk kriteria kerja 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Untuk hasil rekaman kekompakan tim, saya memilih kerjasama dan kompetisi bekerja sama. Di sini untuk rencana staffingnya dari organisasi proyek percetakan digital printing saya yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Di sini total tenaga kerja yang diantisipasi itu cuman ada 2 sih. Yang pertama itu ada pemilik percetakan yang tugas tanggung jawabnya mengawasi dan memimpin operasional. Lalu tugas itunya memperkerjakan karyawan, menyetujui pengeluaran anggaran, menyusun strategi dan target, lalu merencanakan strategi penilaian penjualan produk, lalu memastikan karyawan berjalan dengan SOP. Untuk persyaratannya yaitu pria dan atau wanita, pendidikan minimal S1, lalu juga memiliki leadership yang baik. Untuk kebutuhan pelatihannya di sini kosong, saya nggak ada kebutuhan. Dan juga jumlah tenaga kerjanya untuk perkiraan mulai bekerja sekitar tanggal 9 bulan 9 2021. Untuk FTA nya full time equivalent yaitu 1.08 jam, 1 hari 8 jam kerja maksudnya. Perkiraan durasi kontrak selamanya. Lalu yang kedua itu kita ada staf percetakan yang tugas tanggung jawabnya itu adalah menjalankan operasional sesuai dengan arahan atau SOP. Lalu juga untuk tugasnya melaksanakan operasional, melayani tamu yang ingin membuat undangan pernikahan, terus ada yasin, stiker, spanduk dan lain-lain. Lalu juga belanja bahan yang akan digunakan.
Lalu juga membuat laporan penjualan. Persyaratannya itu pria atau wanita, minimal SMA, jujur, terampil, dan bertanggung jawab. Berpengalaman lebih dibutuhkan di bidang ini. Untuk kebutuhan pelatihan di sini nggak ada. Jumlah tenaga kerja di sini ada 2. Lalu perkiraan mulai bekerja sekitar tanggal 9 bulan 10 2021. FTA-nya itu atau full time equivalent 1.0 8 jam kerja atau 1 hari 8 jam kerja. Perkiraan durasi kontrak itu 1 tahun. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.